Halo guys, kembali lagi bersama aku, Muhammad Rense Fali. Pada video kali ini, aku bakal menunjukkan hasil dari project yang telah kukerjakan, sekaligus mempresentasikan alur dari project itu terjadi dan kenapa aku memilih project ini untuk aku jadikan sebuah video presentasi pada kali ini. Dan juga aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses project itu terjadi, sekalian juga kita akan belajar bareng-bareng mengenai project ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mungkin sedikit ya aku bakal memperkenalkan sedikit formal ya, perkenalkan juga baik lagi ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rense Fali. Aku dari Universitas Nusa Putra, seorang mahasiswa dari Universitas Nusa Putra semester 4 dan juga dari Prodi Teknik Informatika. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung melihat PPT-nya terlebih dahulu. Oke, kita perbesar dulu. Nah, pada presentasi kali ini aku akan menjelaskan dan juga istilahnya merepresentasikan, mendemonstrasikan hasil dari proyek yang telah aku kerjakan dengan judul Sistem Informasi Pemesanan Tiket Bioskop Mini. PowerPoint ini aku buat untuk membantu aku menjelaskan tahapan-tahapan yang telah tadi aku sebutkan dari proses pembuatan sistem informasi tiket bioskop ini. Kita langsung selanjutnya. Itu kenapa aku memilih untuk mengambil judul pembuatan sistem informasi bioskop ini, karena menurut aku pribadi ya, dengan mengambil project ini tuh aku bisa tahu tuh cara kerja dari bioskop itu kayak gimana, cara kerja di balik layar bioskop itu kayak gimana. Misalkan contoh ini kan kayak pemesanan tiket nih, pemesanan tiket admin itu gimana sih cara menginputnya dan juga sebagainya, bagaimana sih cara emang di balik layar dari user itu mencet-mencet gitu, mencet-mencet pemesanan tiket nih, misalkan tiket online nih, user-user itu kan mau mencet-mencet gitu kan, mencet-mencet bayar gitu. Apa sih yang terjadi di baliknya, apa sih yang terjadi di belakangnya, bagaimana sih proses itu berjalan. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan itu teman-teman. Jadi alasan aku untuk memilih project ini dengan judul Sistem Informasi Bioskop Mini ya, berbasis graphic user interface dan juga database relasional ini, karena aku ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana sih proses di balik layar terjadinya suatu pemesanan tiket di bioskop, dan juga ingin mendemonstrasikan dan juga ingin mengajak teman-teman berpikir kritis untuk istilahnya ya mencoba kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan project ini lebih jauh lagi gitu. Mungkin aja teman-teman punya ide yang lebih kreatif tentang bagaimana graphic user interface nanti, atau mungkin teman-teman ada yang terkreatif dan juga dari bagaimana sih cara kerja untuk backendnya, teman-teman bisa namain lagi dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ada beberapa poin yang emang aku bakal jelasin. Kayak tujuan project itu tentu aja untuk memberikan dasar ilmiah untuk penelitian yang emang sedang aku lakukan. Jadi project ini selain dari apa yang telah aku sebutkan, ini juga menjadi dasar ilmiah karena emang sebagai tugas pokok aku untuk menyelesaikan project dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ini aku ini sudah merancang beberapa fitur yang emang ada nantinya di aplikasi. Mungkin ini ada sedikit fitur yang bakalan aku jelasin, tapi nantinya bakal tentu aja bakal banyak. Mungkin ini sedikit gambaran aja. Yang pertama itu ada fitur login dengan role admin dan user. Jadi selain pelanggan bisa memesan tiket secara offline yang emang teman-teman tahu, kalau misalkan teman-teman ke bioskop ya, dia juga bisa memesan secara online. Maka dari itu, aku di sini membuat aplikasi yang hanya tidak bisa digunakan oleh administrasi saja, tetapi bisa digunakan juga oleh para pelanggan. Dengan cara apa? Kita memisahkan aplikasi itu dengan cara login feature. Login feature ini sangat amat berguna nantinya teman-teman. Yang kedua ada dashboard terintegrasi. Dashboard terintegrasi itu maksud dari sini itu ketika kita login, misal ketika aku login sebagai admin, aku ini akan disuguhkan tampilan-tampilan apa aja sih yang diakses oleh admin, tampilan-tampilan apa aja sih yang emang bisa diakses oleh admin dan tidak bisa diakses oleh pengguna. Maka seperti itu dashboardnya nantinya. Untuk tampil fitur ketiganya itu ada CRUD, create, read, update, yang juga delete pengguna, film, studio, jadwal, dan pemesan. Ini
tabel-tabel database nanti yang bakalan aku tunjukin. Dan untuk fitur keempatnya itu ada, kita akan membuat graphic unit interface tampilan antarmuka interaktif gitu, seperti contohnya nih, kalau misalkan teman-teman belum tahu graphic unit interface itu seperti ya yang teman-teman lihat pada presentasi kali ini adalah UI, itu tampilan unit interface. Ini tampilannya, teman-teman nggak tahu kan cara kerja di belakangnya itu kayak gimana, kita nggak tahu nih Canva ini bekerja kayak gimana, kita hanya menggeser-geser elemen kan, sehingga bakal terjadi tampilan kayak gini. Nah, disitulah teman-teman akan belajar. Oke, kita akan ke slide selanjutnya teman-teman. Di sini ada struktur folder yang emang bakalan kita gunakan nanti untuk pengkodingannya ya. Yang pertama ada folder library, itu aja untuk memasukkan library di situ. Kita akan nanti pakai jar karena kita akan konfigurasikannya dengan MySQL. Yang kedua folder DB connection, ini folder yang sangat amat berguna untuk mengkoneksikan antara codingan-codingan nantinya yang bakal kita buat ke dalam database-nya. Ini adalah istilahnya jalurnya lah ya gitu ya. Untuk folder model ini berupa struktur, ini berupa kode-kode yang emang penting gitu, kode-kode yang penting yang emang bakalan kita panggil nantinya untuk terintegrasi dengan database. Nah, folder DAO inilah yang emang memanggil folder model. Jadi folder model itu kita tahu nih struktur database-nya itu kayak gimana. Nah, di folder model inilah yang emang kita istilahnya coding gitu. Folder model ini berguna untuk mengetahui agar istilahnya di database-nya itu ada apa aja sih. Misalkan di database-nya itu ada tabel pengguna itu ada apa aja, ini dimasukin di model. Nanti ketika kita buat folder DAO, kita bakal panggil apa aja yang emang ada di modelnya itu, terus kita bakal modifikasi, bisa update, read, dan juga delete seperti CRUD yang tadi telah aku jelaskan. Untuk folder graphic unit interface ini itu adalah hasil dari penggabungan keempat folder tadi, yang lebih tepatnya ke penggabungan kedua folder inti, yaitu folder model dan juga folder DAO. Ketika kita sudah membuat folder model sebagai landasan utama, ketika kita terus membuat folder DAO sebagai istilahnya modification, tempat modification untuk update, mendelete, dan lain sebagainya, kita buat graphic unit interface-nya, kita buat tampilan aplikasinya kayak gimana nih, agar teman-teman nggak pusing bagaimana cara menambahkannya dan lain sebagainya. Kita nggak hanya membuat kayak semisal kalau teman-teman emang udah berpengalaman dengan coding atau istilahnya mengenal sedikit codingan. Oh, by the way, kita memakai bahasa Java ya, aku lupa bilang tadi kita memakai bahasa Java. Nah, bagi teman-teman yang emang udah sedikit familiar tentang codingnya itu kan, kalau misalkan untuk CRUD itu kalau misalkan nggak pakai folder graphic unit interface ya, lebih tepatnya graphic unit interface itu kan cuma tampilan ketik-ketik gitu aja gitu kan. Misalkan nih, apakah kamu ingin menambahkan ke database ini, atau apakah kamu ingin menambahkan pengguna, klik satu gitu kan, terus apa masukin input gitu. Kita nggak akan main kayak gitu teman-teman, kita bikin graphic interface nya agar sangat amat menarik dan juga emang tidak akan menyusahkan teman-teman. Oke, untuk folder asetnya ini adalah folder optional sekaligus folder tambahan yang emang aku buat untuk memperindah graphic unit interface nya ini berupa background dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini tentu aja dalam perancangan project kita membutuhkan diagram-diagram. Pada diagram pertama ini ada entity relation diagram, desain database AR di prototype. Nah, untuk sedikit pengertiannya itu relasi antar tabel nih teman-teman. Itu adalah relasi antar tabel sebagai bentuk gambaran kecil tentang bagaimana si antar tabel ini, setiap tabel ini berelasi di database nantinya. Jadi itu gambaran-gambaran database yang nanti bakal kita buat lah, istilahnya aku udah buat tapi bakal aku tunjukin gitu teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat sedikit di sini, ada tabel pengguna, ada jadwal pesan, ada pemesanan, studio, dan film yang semuanya terbungkus rapi di database mini bioskop database. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada DFD level 1, data flow diagram level 1, diagram konteks, dan DFD level 1. Sebenarnya itu sama aja, makanya aku memasukin di sini DFD level 1 aja. Sedikit pengertian dari DFD level 1 yang emang kita buat sama sekali ini ya. Diagram level 1 ini menjabarkan secara lebih rinci proses-proses internal dalam sistem. Nah, sama juga seperti diagram konteksnya. Mungkin
ada sedikit perbedaan, tapi ya nggak terlalu signifikan teman-teman. Jadi di sini aku mending pakai DFD level 1 aja karena lebih terperinci. Oke, di sini kita lihat nih, oh ternyata si admin ini tuh bisa melakukan banyak hal. Contohnya dia itu bisa mengelola film, bisa mengelola studio, bisa mengelola jadwal, bisa mengelola pengguna, bisa mengelola pemesanan. Sedangkan pengguna atau pelanggan itu ketika dia istilahnya memesan tiket secara online, bukan offline ya. Kalau offline tentu aja kita pengguna atau istilahnya pelanggan hanya istilahnya mesen tiket aja gitu, mesen tiket atau beli makanan gitu, udah gitu aja gitu. Tapi ini itu untuk sistem secara online nya teman-teman. Di sini pengguna atau pelanggan bisa melihat jadwal nih, kapan nih jadwal film kesukaan atau istilahnya film yang emang bakal ditunggu-tunggu ini launching gitu. Yang kedua itu pengguna itu bisa melihat film apa aja sih yang sedang emang diputar di pada jam sekian gitu pada hari itu ya. Yang ketiga yaitu si pengguna atau pelanggan bisa melakukan pemesanan teman-teman di pemesanan tiket secara online nih. Sebentar ya. Oke, setelah melakukan itu semua, ini tuh akan terintegrasi ke dalam database sistem pemesanan tiket. Di database sistem pemesanan tiket atau istilahnya database bioskop mini gitu kan. Di sini ada tabel data film, tabel data studio, data jadwal, data pengguna, data pemesanan gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini udah ada user case diagram ya, sama kayak sebelumnya. Ini user case diagram. User case diagram ini sedikit gambaran teman-teman. Diagram ini memberikan gambaran aktivitas apa aja sih yang dilakukan tiap aktor. Aktor itu kayak admin dan juga pengguna atau pelanggan di sini yang bisa mereka lakukan dalam sistem. Seperti yang kayak tadi teman-teman. Oh ternyata dari admin itu sama kayak di FD level 1 gitu, dia tuh bisa mengelola pengguna, film, studio, jadwal, pemesanan. Sementara pengguna itu hanya bisa melakukan melihat film, lihat studio, dan juga hanya melakukan pemesanan. Hanya begitu saja teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada flowchart. Flowchart itu sebagai istilahnya gimana sih alur ini terjadi gitu, gimana sih sistem ini tuh bekerja. Oke. Jadi untuk sedikit pengertiannya, flowchart ini memberikan ilustrasi visual kepada teman-teman nih tentang bagaimana alur sistem bekerja secara umum. Flowchart juga membantu bagaimana sih teman-teman tiap proses saling terhubung dan mengalir secara logis dalam aplikasi. Oke, mungkin kita akan sedikit zoom. Semoga aja kalian kelihatan ya teman-teman ya. Di sini kita mulai, terus kita masuk ke menu login yang tadi sudah dijelasin juga sama aku. Menu login nih, di sini dipilih nih, apakah teman-teman itu sudah memiliki akun. Kalau misalkan teman-teman sudah memiliki akun, maka dia akan mengarahkan ke admin. Di sini ditanya nih, apakah teman-teman admin? Kalau misalkan iya, teman-teman admin, teman-teman bisa mengelola pengguna, kelola film, kelola jadwal, kelola studio, dan kelola pemesanan. Tapi ketika teman-teman bukan admin, teman-teman hanya bisa melihat film, melihat studio, dan juga melakukan pemesanan. Oh, bagaimana sih, Bang? Kalau misalkan aku nggak memiliki akun nih, teman-teman. Di sini kalau teman-teman tidak memiliki akun, kita juga akan nanti buat ya teman-teman sistemnya, yaitu registrasi akun. Teman-teman bisa daftar. Nah, di daftar ini, kalau emang istilahnya teman-teman pekerja, teman-teman bisa langsung daftar sebagai admin. Tapi kalau teman-teman emang hanya sebagai pelanggan atau user, teman-teman bisa sebagai user. Nah setelahnya kemana? Setelahnya teman-teman diarahkan lagi ke menu login, seperti hanya aplikasi yang sudah ada ya. Oke, ini mungkin untuk sedikit tampilan dari target kita nanti untuk membuat grafik unit interface-nya. Di sini ada antarmuka pengguna grafik unit interface ya. Itu aja, ada menu login, username, password, dan lain sebagainya. Nanti bakalan aku jelasin lagi sedikit rincinya ya, sedikit detailnya. Untuk aku bakal jelasin setelah kita ngoding sama-sama. Nah selanjutnya ada antarmuka pengguna grafik unit interface. Nah juga ini sebagai registrasi ya teman-teman, tempat registrasi. Nah selanjutnya itu ada antarmuka terkait dashboardnya teman-teman. Bisa kalian lihat dashboardnya nanti lebih rincinya nanti.
terus ada juga data pengguna. Terus juga di sini ada grafik unit interface film. Terus juga di sini ada grafik unit interface dari studio, tampilan-tampilan dari studio ini kayak gimana. Nantinya kita bakal jelasin tampilan-tampilan UI dari studio itu kayak gimana. Terus juga mau kelewatan di sini ada jadwal tayang. Terus juga di sini ada form pemesanan tiketnya itu kayak gimana. Dan di sini kita bakalan langsung ke sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu live coding pembuatan sistem informasi bioskop bersama aku Kemarin Srevali. Kita akan coding ya, kita akan mengoding ya, kita akan istilahnya membuat aplikasi ini dari awal. Supaya apa? Supaya membantu teman-teman jikalau emang teman-teman lagi ingin membuat project kan, ini bisa dicoba dan bisa dikembangkan lebih lanjut teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi live codingnya. Teman-teman kita close dulu. Aku bakal cek lagi. Oke, di sini masih nge-record sih. Oke, yang teman-teman butuhkan yang pertama itu tentu aja kita bakalan membuat database-nya teman-teman. Kita bakal membuat database-nya. Jangan lupa kalian instalasi dulu untuk XAMPP-nya kalau emang kalian belum mempunyai atau istilahnya menginstal aplikasi XAMPP di laptop atau PC kalian. Sebenarnya aku udah buat ya, bentar ya. Oh aduh, ada sedikit error. Sebentar. Ada sedikit error. Kita sambil nunggu ya. Nah, aku minum dulu. Di sini udah ada nih tampilan dari database-nya. Jadi aku maaf nih, aku nggak bisa nunjukin proses dari awal dari pembuatan database dan lain sebagainya karena cukup menguras waktu. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum membuat database-nya, teman-teman bisa klik new. Nah di sini teman-teman bisa buat database-nya dulu. Udah buat database-nya, nanti teman-teman diarahkan mau berapa sih teman-teman buat tabel dari database ini, yang kayak gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan aku menyarankan nih, kalau misalkan teman-teman yang emang nggak mau ribet nih, teman-teman nggak mau ribet nih, oh ya udah teman-teman kayak skill ini aja, teman-teman buat di sini codingannya, misalkan create database gitu, misalkan create database apa gitu, database namanya apa gitu teman-teman. Di sini teman-teman dibuat database-nya di sini, terus juga tabel-tabelnya, isi tabelnya tuh kayak gimana. Oke, di sini aku udah buat database bioskop mini yang dimana terdapat di dalamnya itu ada tabel-tabel, 5 tabel tentunya, sebagai salah satu diantaranya itu sebagai tabel transaksi dan 4 diantara itu sebagai tabel master. Tabel transaksinya yang mana bang? Tabel yang transaksinya yang ini teman-teman, yang pemesanan. Kita bakal review satu-satu. Di sini ada tabel film. Tabel film itu berisikan ID film, judul, genre, durasi, dan juga harga. Di sini ada tabel jadwal. Tabel jadwal itu berisikan ID jadwal, ID film, ID studio, tanggal, jam, tanggal tayang, dan juga jam tayang. Di sini ada pemesanan. Pemesanan ini berisi ID pemesanan, ID pengguna, ID jadwal, jumlah tiket, total harga, tanggal pesan. Nah, selanjutnya ada tabel pengguna yang berisi ID pengguna, nama, username, password, role-nya di sini. Teman-teman kalau ada yang admin, kalau misalkan ada user, di sini ada emailnya, di sini ada nomor HP-nya. Nah, selanjutnya tabel yang terakhir itu ada tabel studio, ada ID studio, nama studio, dan juga kapasitas dari studio tersebut. Nah, ini tabel transaksinya. Di sini ada tabel transaksinya di mana pengguna itu dapat transaksi dan juga admin itu dapat mengkonfirmasi transaksinya itu terjadi di sini teman-teman. Bentar ya, aku cek dulu ini. Oke, ini masih aman ya. Takut gitu guys, aku udah nge-record lama tapi enggak ter-record gitu. Oke, kita bakal lanjut ke sesi
ngodingnya. Kita pakai apa? Kita pakai JavaScript. Sebenarnya teman-teman ini aku udah buat ya, ini aku udah buat sedemikian rupa ya untuk projectnya. Tapi gak apa-apa, kita bakal buat dari awal supaya apa? Supaya teman-teman tahu nih gimana alurnya gitu, gimana cara membuatnya dan lain sebagainya. Oke, kita bakal buat dari awal. Pertama-tama kalian masuk ke folder ya, kalian buat folder baru di sini, bebas nama foldernya apa. Mungkin di sini aku bakal buat namanya live coding aja. Live coding. Oke. Untuk live codingnya ini, untuk aja di sini aku bakal langsung import aja lah. Ininya teman-teman pastiin membuat folder library. Bentarnya di atas. Bentar aku cari live coding ya. Teman-teman pastiin membuat tabel folder library yang di dalamnya itu terdapat MySQL connector C. Ini sebagai library untuk koneksivitas ke database-nya teman-teman. Oke, di sini kita harusnya buat RCC dulu, tapi kita nanti masukin asetnya langsung ya supaya nggak ribet. Kita bakal buka dulu open folder, kita bakal ke live coding, kita pilih. Nah, kita udah masuk nih, udah ada nih kan library. Nah, selanjutnya kita buat di luar tabel folder src nya. Di dalam folder src nya ini kita masukin teman-teman, kita masukin aset, kita copy aja, kita ke local disk, kita ke live coding, kita ke src. Nah, kita buat di sini. Nice, asetnya udah ada. Aset ini berguna untuk apa bang? Aset ini berguna untuk kita menyimpan gambar-gambar nanti yang bakal kita gunakan untuk grafik unit interface nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan buat yang namanya itu model dulu teman-teman. Ini model, terus kita buat yang namanya DAO, terus kita buat yang namanya GUI, sama satu lagi sebentar aku lupa, aku lupa satu lagi itu yang koneksivitas ke database nya teman-teman. Ntar itu ada database. Tentu aja kita bakal buat folder yang namanya database. Oke, sudah terbuat. Nah, langkah selanjutnya, langkah awalnya kita bakalan membuat, sebentar teman-teman, kita bakalan membuat file database nya dulu. Oke, sebentar ya. Untuk nama dari filenya ini kita buat database manager aja, database manager.java. Oke, sebentar teman-teman. Harusnya ini udah muncul dari package, tapi kita buat aja package-nya di sini database. Nice, kita buat kelasnya teman-teman di sini. Bentar dulu, sebelum kita buat kelasnya kita import dulu, import java.sql connection. Nice. Terus juga kita import lagi, import java.sql driver manager. Nah, kita import ini, terus kita import lagi java.sql sql exception. Nice, ini dia. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakalan buat kelasnya, public class apa ya? Database manager ya? Ada sorry. Data langsung kan? Ini apa sih? Harusnya langsung, ini di biasa itu harusnya langsung guys. Betul ya? Harusnya dia itu langsung membuat manager.
kita langsung buat kelas harusnya di sini tuh, tapi ini nggak dibuat, aneh banget, lagi ngebug kayaknya. Kalau kan ngebug ya, database manager. Oke, dia langsung ke buat itu kan database manager. Terus kita buka kurung awal, kita masukin privat static point final string URL. Nah di sini teman-teman jangan apa salah ya URL-nya, kita gb sebentar, daripada kita nanti salah, kita bakalan lihat langsung ke window, ke project yang emang udah aku buat nanti. Kita samain dulu guys URL-nya. Kalau misalkan URL-nya gak sama, wah gawat nantinya guys, tidak akan tersambung. Kita bakalan ke bentar, contoh mate nah di sini dia. Oke, kita bakal lihat di sini di database manager-nya. Nah ini dia URL-nya. Kita salin aja. Nice. Terus kita kembali ke sini. Ini dia URL-nya. Public static final. Ini bukan void. Sebentar, ada yang salah. Oke, ini salah ini. Nah, kita lanjut lagi. Oh, apa nih? Tunggu. Ini nggak pakai ini guys. Sebentar. Ini juga nggak pakai ini. Nah, udah kan? URL-nya udah aman nih. Public static final. Oh ini, aduh sorry. Oh bentar, kita lihat public static final string URL. Kita bakalan masukin lagi public static final string untuk string user. Nah di sini kita pakai root. Oke, kita ambil lagi privat static final. Nah di sini teman-teman tambahin, kalau misalkan password itu pakai string aja ya, string password, karena aku nggak pakai password di database, kita kosongin aja. Nah teman-teman bisa ganti nih, ininya. Sorry harusnya ini nggak bisa langsung guys. Teman-teman bisa ganti password ya kalau emang pakai password di database-nya. Oke. Selanjutnya kita bakal membuat public static connection. Get connection. Kita pakai throws, kita pakai panggil SQL connection. Nah panggil SQL exception-nya teman-teman. Terus kita buka kurung, terus kita return sebentar, kita return driver manager. Kita panggil driver manajernya, get connection URL string password. Oke,
ini udah selesai ya, harusnya kurang ini. Nah, jangan lupa titik koma. Langkah awal sudah selesai teman-teman, yaitu kita membuat kelas file database manager untuk konektivitas ke database-nya yang telah tadi kita buat. Jadi kita bakalan membuat modelnya teman-teman. Untuk modelnya sendiri, bentar, kita bakalan mulai dari tabel transaksi dulu ya, yaitu pemesanan, kelas pemesanan siapa, langsung nah kan harusnya gini dari tadi terus gini guys. Kita import lagi di sini, ini kan package, kita import lagi, import java.sql timestamp. Nice. Kita import satu aja, kita bakalan private integer. Tadi kan kita lihat lagi nih di sininya teman-teman, di sininya ada apa aja sih untuk pemesanan itu, private ID dan lain sebagainya. Kita bakal panggil di sini private ID, private integer, ID pengguna. Ini jangan lupa titik koma. Terus juga kita bakal panggil private integer ID jadwal, kita panggil lagi. Terus juga kita bakalan buat lagi private integer jumlah tiket. Terus juga kita private double total harga. Terus juga private timestamp. Bentar, kita panggil timestampnya tanggal Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai memanggil semua struktur tabelnya. Langsung kita public pemesanan. Tadi ada apa, ada integer ID, kita masukin lagi guys, integer ID pengguna. Terus kita masukin lagi di sini integer ID jadwal, kita masukin semuanya lagi di sini. Terus integer jumlah tiket, terus kita masukin lagi double total harga. Terus kita masukin lagi di sini timestamp ya, timestamp tanggal pemesanan. Kita send aja. Ini selesai dipanggil, tapi ada error. Di mana ada errornya? Ada errornya di situ dan di situ. Report timestamp selesai. Ini error itu karena belum dipanggil guys. Nah kan error, jangan khawatir kalau misalkan ada error itu karena emang belum dipanggil. Kita panggil lagi setter getter, kita buat setter getter dulu ini ID. Terus kita this ID pengguna sama dengan ID pengguna. Ulang lagi, panggil lagi dari awal satu-satu. Ini tes apa lagi, ID jadwal sama dengan ID jadwal. Terus tes jumlah tiket sama dengan jumlah tiket.
this, kita panggil apa lagi ini, total harga ya. Nice, sama dengan total harga. Terus this, yang terakhir itu ada, bentar nggak kelihatan, tanggal pesan, ini tanggal pesan. Oke, kita udah membuat getter-getternya. Terus kita di bawahnya kita public integer get id, public integer get id ya, tadi ada get id, void get id, kita gini. Terus kita bakalan return ya, return id. Nice. Terus kita bakal public lagi integer. Mungkin aku bakalan buat modelnya aja ya, untuk nanti graphic unit interface dan juga daunnya aku bakal terangin langsung. Oke, daripada kita lama-lama. Tapi nanti aku bakal sertain juga link drive-nya untuk teman-teman download dan juga teman-teman bisa langsung modifikasi di sana. Oke, karena ini jujur aja sangat amat memakan waktu. Get ID pengguna. Kita panggil lagi, kita return ID, kita public integer get ID jadwal. Terus kita return lagi ID. Ada yang kurang kan, itu kan salah dikit aja langsung error. Terus kita public lagi, bukan private, ini public integer get jumlah tiket. Returnnya itu jumlah tiket. Sama guys, sama ini guys, jangan salah. Terus public double get total, kita samain langsung dengan itunya ya, total harga. Terus kita return total harga, harus sama. Kalau salah itu bakal error. Terus public timestamp, dia public timestamp get tanggal pesan, jangan lupa kita return tanggal pesan kita sama. Nah, ini udah selesai adik-adik, sudah selesai nih. Oke, kita public void set ID, kita masukin integer ID di sini. Terus kita bakalan buat titik ID. Udah gitu kita sama dengerin dulu ID. Oke, kita public void set ID jadwal, kita masukin di sini integer ID jadwal, and then kita tutup. Terus kita buka ininya,
this titik id jadwal sama dengan id jadwal, terus public void set jumlah tiket, set jumlah tiket integer jumlah tiket. Oke, kita buat listnya. Tadi itu jumlah tiket ya, jumlah tiket sama dengan oke sebentar ya, sama dengan jumlah tiket. Nah, satu lagi masih banyak kah? Ini masih banyak guys, jumlah tiket, set total harga, kita buat total harga itu kan biasanya double ya, ya kan sih, ya kan, double total harga. Nah, terus di sini kita panggil titik total harga sama dengan total harga. Terus yang terakhir kita bakal panggil public void timestamp ya, bentar ya, public void set tanggal. Ada yang kurang, sebentar, kita lihat dulu di sini di pemesanan, bukan GUI-nya tapi modelnya. Nah ini dia, kita bakalan ambil aja, kita bakal taruh di sini dia. Oke, ini udah selesai harusnya, tapi di sini ada yang kurang nih, di ID jadwal, ID pengguna kayaknya ada yang salah di sistemnya. Sini gak apa-apa, kita bakal ambil aja, kita bakal perbaiki di sini apakah ini ada yang salah. Ternyata benar guys, tidak ada yang salah, tapi ada salah di jumlah tiket dan lain sebagainya. Apanya sih yang salah gitu, apanya sih yang salah di jumlah tiket ini? Itu C nya guys, C nya itu kecil, nggak besar kan. Terus juga ini yang salah ini gimana, nasanya itu J nya itu sekali lagi kecil. Oke, apalagi yang kita ID jadwal, ID pengguna, Java SQL dan connection, ini harusnya udah benar ya, udah benar tuh. Kalau misalkan emang ragu, kita bakalan copy aja, karena ini harusnya udah benar dari apa yang aku buat tadi. Kenapa ini masih kuning ya untuk Java SQL tanya? Karena set tanggalnya itu belum kita alokasiin dengan baik guys. Oke, selanjutnya kita bakalan membuat form untuk tabel selanjutnya, itu adalah studio.java. Oke, untuk studio.java ini kita akan bakalan memakai cara fast running ya, speedrun, yaitu kita bakalan lihat di sini. Kita copy aja. Ini adalah cara paling efektif dan juga cara paling bagus untuk kalian tiru ya teman-teman, karena kalau misalkan emang udah ada projectnya, buat dari awal itu sangat amat memakan waktu. Jadi kita bakalan persingkat waktu aja, kita bakalan langsung aku jelasin sini. Itu ada Publica Studio yang dimana terdapat integer ID, nama studio dan juga kapasitas yang sama dari database-nya ini teman-teman. Aku bakal fokus untuk menjelaskan ID-nya, kemudian aku ngoding yang emang penjelasannya dikit yang kemakan waktunya untuk membenarkan codingan ya teman-teman. Di sini itu sama kayak gini nih, kita panggil ID studionya, kita panggil nama studionya, dan juga kita panggil kapasitas dari studionya. Ini udah ada. Di sini ada public integer, kita bakalan alokasiin bahwasanya ininya itu public bisa dipanggil oleh kelas mana aja, integer get ID-nya, return ID-nya. Ini tuh setter getter teman-teman, setter getter, return get this itu setter getter teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya itu ada jadwal
pemesanan Java. Kita lihat langsung di sini. Oh, aku udah bikin ya untuk pemesanan ini. Oke, lanjut aja sih yang di film. Oke, yang di film aja kita langsung rubah kok. Langsung rubah. Nah, kan di sini udah ada file filmnya. Untuk file film sendiri seperti yang kalian tahu dan yang kalian mengerti yang tadi aku jelaskan dari awal, di sini kita panggil ID film, judul, genre, durasi dan juga harganya. Di sini ada kan ID judul, genre, durasi dan juga harga kita panggil di sini. Database yang emang udah dari sini, tabel-tabel yang ada dari sini kita panggil lagi codingan ini. Di sini kita buat setter getternya, jangan lupa kita buat setter getternya teman-teman. Oke, untuk file selanjutnya ke film studio kita bakalan buat pengguna untuk usernya. Nah, Java. Oke, ini pengguna Java. Nah, kita bakal copy aja langsung karena kita tidak akan lama-lama ya. Kita bakal langsung aja. Di sini kita bisa lihat di sini nih. Oh, di pengguna itu ada yang namanya ID pengguna, ada namanya nama, username, password, role, email, nomor HP. Kita panggil lagi nih di sininya. Kita panggil lagi di sininya ada ID, nama, username, password, email, nomor HP-nya. Kita panggil semuanya yang ada di sini untuk istilahnya bisa kita gunakan ke dalam DAO-nya nanti, teman-teman. Kalau misalkan kita gak buat nih model pengguna ini, maka kita gak akan bisa mengakses dari database tersebut, karena meskipun kita udah terkoneksi, udah ada nih database manajernya ini untuk mengkoneksikan kita ke database, tapi tetap aja kita belum memanggil struktural dari masing-masing tabel tersebut yang memang udah ada di database-nya. Gini udah ada public pengguna, ini kita kosongin aja untuk konstruktor yang tadi di daunnya agar dapat diisi. Oke, seperti ini. Dan untuk file terakhirnya itu ada yang namanya itu dia udah, film udah, bentar kita lihat dulu. Film pemesanan pengguna studio, jadwal kita belum bikin. Jadwal ya, file jadwalnya belum bikin. Jadwal Java. Oke. Kita lihat di sini jadwal Java. Kita copy aja. Terus ini. Oke. Sini udah bikin ya. Nah, kita lihat lagi di database-nya teman-teman. Di database-nya itu di jadwalnya itu di sini kita bisa lihat ada ID jadwal, film, studio, tanggal, jam, tanggal tayang dan juga jam tayang. Ini udah ada ID film, studio, tanggal, jam gitu ya. Udah ada semuanya di sini, udah terpanggil ya teman-teman. Kita selanjutnya kita akan buat DAO-nya. Untuk DAO-nya kita bakalan dari pengguna dulu ya. Pengguna DAO ini DAO Java. Oke. Pengguna DAO Java ini udah ada ya. Oke, di sini kita bisa lihat pengguna DAO Java. Kita salin aja karena ini mau makan waktu banget guys kalau misalkan emang kita ngelakuin di DAO. Oke, kok di model bukan di model dong harusnya. Sorry. Ini bukan di model. Sorry. Ini di sini nih. Ini kok masuk ke sini? Pengguna DAO Java. Pengguna DAO Java kita masukin. Nice. Setelah pengguna DAO Java kita bakalan film dulu ya. Film DAO Java. Oke. Film DAO Java kita cari. Kita bakal copy paste saja. Nice. Kita bakal copy paste. Nah, di DAO ini aku belum sempat jelasin. Di DAO ini kita bakal panggil import dari model filmnya ini. Untuk apa sih kita panggil model filmnya ini? Nah, untuk apanya kita bakalan di DAO ini itu jadi kita bisa memanipulasi atau istilahnya memodifikasi CRUD-nya, sistem CRUD yang tadi aku jelaskan di awal presentasi. Kita bakalan membuat CRUD-nya, create, read, update dan juga delete pada database-nya. Nah, di sini terintegrasikannya teman-teman. Jadi biasanya kita udah panggilnya di modelnya ini terkait dari filmnya. Struktur tabelnya kayak gimana? Ini dipanggil nih di sini gitu. Nah, dimodifikasinya di DAO ini, teman-teman. Dimodifikasinya di sini.
di file DAO ini, modifikasi dari CRUD-nya. Nanti DAO ini bakal dipanggil ke dalam graphic interface-nya untuk apa? Untuk memvisualisasikan sekaligus istilahnya menjalankan dari backend DAO ini, teman-teman. Nah, saling berintegrasi lah gitu. Oke, DAO selanjutnya kita bakal panggil yang namanya jadwal dulu. Jadwal Java. Oke, jadwal.java kita lihat di sini. Kita bakal copy paste aja. Oke, di sini jadwal.java itu udah dibuat. Di sini ada string SQL insert to jadwal. Nah, di sini dipanggil nih ID film, ID bla 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 segala macamnya. Value-nya sama ini, value-nya ada 1 2 3 4. Berarti value-nya ada 4 1 2 3 4. Di sini ada DB connection, database connection yang dipanggil nih untuk koneksivitas ke database-nya dan lain sebagainya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya itu ada yang namanya studio.java. Oke, di studio.java ini kita bakalan lihat. Nah, studio.java kita copy aja, kita bakal masukin sini. Oke, sudah ada teman-teman. Java sama kayak yang sebelumnya, aku nggak perlu jelasin panjang lebar lagi karena sama aja mirip sama sebelumnya, teman-teman. Hanya memanggil tabel yang udah terintegrasi di model tadi. Kita memanggil apa sih yang emang ada di tabel. Misalkan ini tabel apa ya? Bentar, kita lihat dulu. Tabel pemesanan. Apa aja sih yang emang ada di tabel pemesanan itu? Nah, kita panggil di DAO-nya untuk apa? Untuk agar bisa dimodifikasi nantinya, teman-teman. Untuk pemesanannya kita bakalan copy paste aja. Supaya apa? Supaya simple dan praktis. Coding itu nggak perlu dibuat ribet, teman-teman. Jika teman-teman yang mau udah istilahnya membuat suatu project, teman gak perlu ngulang dari awal juga gak apa-apa gitu. Karena ya untuk mempermudah juga kita hanya istilahnya menerangkan isinya atau istilahnya menerangkan alur kerjanya itu kayak gimana. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan emang teman-teman mau coba untuk mengembangkan project ini, teman-teman bisa lihat aja, nanti aku bakal kasih link drive-nya mungkin di deskripsi video ini. Teman-teman bisa mengembangkan langsung karena aku nggak sempat untuk menjelaskan atau ngoding dari awal banget karena mungkin ini bakal menguras waktu dan juga bakalan suntuk nantinya ya, teman-teman. Oke, kita bakal langsung aja tanpa lama-lama lagi. Kita bakal buat graphic interface-nya. Di sini itu ntar aku lihat di sini ada apa sih. Oke. Yang pertama itu ada login. Kita bakal login. Coba. Oke. Di sini kita bakal login. Sorry. Titiknya dua nih. Grafik. Nah, di login ini kenapa salah? Sebentar ya. Ini ada yang salah, teman-teman. Salahnya di mana? Kita lihat di sini. Oh, salahnya bukan di filenya, tapi kita belum membuat yang namanya dashboard Java, teman-teman. Dashboard ini yang bakal kita bikin nanti untuk setelah kita login, kita bakal langsung diarahkan ke dashboard. Nih, ini udah ada. Nah, dashboard udah Java. Banyak errornya. Oh, tenang aja teman-teman, ini banyak error karena belum terintegrasi aja dengan file GUI nantinya. Nah, di sini itu di studio GUI dan sebagainya itu belum ada gitu, makanya ini error. Makanya kita buat langsung di sini studio. Bukan file. Bukan folder tapi file. Sebentar, kita kesini dulu. Nice, kita bakal buat studio GUI.java. Nice, studio GUI.java. Langsung aja kita bakalan ambil
kita bakalan ambil, kita bakal paste di sini. Studio GUI.java udah ada. Langsung kita buat yang namanya film graphic unit interface Java. Oke, kita bakal lihat di sini film, kita bakal copy paste, kita bakal langsung ke sini film udah ada. Langsung kita buat yang namanya pengguna GUI.java, pengguna GUI.java, ini dia, copy paste, nice. Terus di sini kita buat studio. Studio udah ada ya, studio film apa lagi, pemesanan GUI.java, pemesanan GUI.java sama jadwal itu. Oke, pemesanan GUI.java. Terus kita bakalan buat di sini yang namanya jadwal GUI.java. Ini ya terakhir. Kita copy paste, kita bakalan taruh di sini. Oke, di sini di login GUI ini ada yang salah di area mana nih? Di area sini ya. Oh iya, sorry. Ada yang belum ditambahin graphic unit interface-nya. Kelupaan yaitu registrasi. Sorry guys, registrasi ini kelupaan. Nah, ini udah semua dan juga udah terkoneksi langsung ke semua file yang emang udah tadi kita buat ya. Di sini aku bakal menerangkan sedikit teman-teman untuk login graphic unit interface ini. Untuk login graphic unit interface ini kita bakal mengimport DAO pengguna DAO yang di sini kita bakal ngambil nih. Istilahnya login ini digunakan ketika kita mengambil misalkan dari username, password dan juga dan lain sebagainya yang udah emang terkoneksi ke database nanti. Nah, contohnya di sini teman-teman di database pengguna di sini kan udah ada nih. Bentar ya. Nah, di sini udah ada nih nama aku Ranggis, nih username Ranggis, passwordnya ini dengan admin Ranggis gmail.com dan sebagainya, ini udah ada kan nih. Nah, di sini dipanggilnya gitu. Kita bakal mengimport DAO pengguna dan juga buka penggunanya ke sini untuk apa? Untuk digunakan sebagai koneksivitas untuk loginnya. Di sini ada password dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman sama halnya untuk GUI lainnya, graphic interface lainnya. Bentar ya, biar agak berantakan. Misalkan kita lihat di pengguna graphic interface nih, pengguna graphic interface ini kita mengimport di sini, tentu aja kita mengimport DAO penggunanya yang emang udah istilahnya tempat untuk memodifikasi tempat untuk berlangsungnya fitur CRUD-nya. Nah, di model penggunanya ini tempat untuk base dari database-nya gitu. Istilahnya ini tuh model pengguna ini tuh untuk sebagai kelas kita ya, sebagai kelas inti yang dimana nantinya itu bakal dipanggil nih tabel-tabelnya. Model pengguna ini bahkan integrasi tabel-tabel yang ada di database ke model pengguna ini dulu. Jadi alurnya gini ya teman-teman. Si model pengguna ini model file apa yang ada di dalam model ini kita buat untuk memanggil tabel-tabel yang memang udah ada di database. Setelah dipanggil bagaimana? Setelah dipanggil kita buat yang namanya DAO. File-file yang ada di dalam folder DAO ini adalah untuk tempat agar kita bisa memodifikasi atau istilahnya CRUD, create, read, update dan juga delete yang bakal kita bisa gunakan terhadap database-nya gitu. Jadi kita modifikasi nanti database-nya di DAO ini. Setelah kita panggil tabel-tabel yang ada di database-nya yang ada di model ini, kita modifikasi di DAO ini. Nah, terus kita buat graphic interface-nya. Graphic interface-nya ini berguna untuk tampilannya, untuk mempermudah kalian untuk misalnya kita membuat UI-nya untuk juga mempermudah akses bagi para pelanggan dan juga administrasi tentunya. Nah, semuanya itu terkoneksi ke dalam database manager ini. Database manager ini adalah konektivitas antara semua file tadi ke database-nya. Tentu aja ini memerlukan library-nya dari mana? Library-nya dari sini, MySQL Java G9
point 3, point 0 jar. Nah, kita bakal langsung aja untuk ke sesi selanjutnya. Bentar. Nah, untuk sesi selanjutnya kan udah kita tadi kan aku udah jelasin ya, kita udah sama-sama ngoding juga dari awal, meskipun emang gak dari awal banget karena memakan waktu banyak banget ya guys ya, memakan waktu sangat amat banyak. Jadi ya kita bakal persingkat aja tadi ya, jelasin sedikit-sedikit tentang codingannya, nanti selebihnya kalian bisa kembangkan. Untuk di sini kita langsung masuk ke sesi penjelasan alur kerja grafik unit interface. Bagaimana sih istilahnya grafik unit interface ini bekerja, yang emang tadi kita buat. Kita langsung aja testing. Kita bakal langsung testing di login dulu ya. Pertama kita bakal login. Sarang. Nah, ini bagus banget kan grafik unit interface-nya. Di sini ada username dan juga password. Kebetulan aku udah punya, tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa registrasi tadi guys, tombol bawah kanan. Di sini teman-teman bisa masukin nama lengkap, username, password dan juga password. Misalkan kita kasih nama siapa ya, Leo aja, Leo. Username-nya Leo, passwordnya 1234, sekarang passwordnya 1234. Oke, kita daftar. Nah, udah berhasil, silahkan login gitu. Tapi karena aku udah punya dan juga aku udah punya akun administrasi, akun admin, kita bakal langsung masukin aja. Nah, kalau misalkan teman-teman berhasil, teman-teman bakal diarahkan ke dashboard. Nah, dashboard ini berguna ketika teman-teman ingin mengakses ke dalam file-file lainnya yang memang tadi udah kita buat nih ya. Contohnya aku sebagai admin ingin mengelola pengguna nih, penggunanya apa aja sih, punya siapa aja sih. Sini dijelasin, teman-teman dijelasin, ada ini penggunanya. Nah, ini ada penggunanya teman-teman. Di sini juga teman-teman kalau misalkan nih teman-teman jadi kasir ya, contoh aku jadi kasir. Halo, selamat datang di Bioskop Access One. Apakah mau nonton apakah gitu kan, nah di sini dimasukin tuh namanya siapa gitu dan lain sebagainya. Sini teman-teman bisa tambah, ubah, hapus dan juga reset. Contoh kita bakalan coba CRUD satunya, kita bakal hapus saja tuh, udah hapus. Nih mau ini lagi hapus, udah hapus. Ini hapus, sudah hapus gitu. Ini terus kita keluar, terus kita bakalan ke pengguna lagi. Kita bakalan lihat di sininya apakah udah kehapus. Nah, udah kehapus kan teman-teman. Kita balik lagi ke codingnya. Kita pengguna sini, oke. Penghapus ini, oke. Kita keluar, kita ke menu, kita ke kelola film. Nah, di sini si administrasi itu bisa melihat nih filmnya gitu. Misalkan ID filmnya kita tambahin nih, ID filmnya itu ini langsung kita pakai ID filmnya itu 5. Judul filmnya apa ya, kira-kira mungkin ntar Naruto aja, genrenya action. Sini Naruto The Last Movie. Durasi per menitnya kita anggaplah 120 aja, 2 jam. Simpan, file berhasil ditambahkan. Nah, ada gak sih di database nya? Bentar ya teman-teman, langsung aja kita lihat sini. Ini tertambahkan tuh, ada kan. Kita keluarin dulu ini, langsung istilahnya ini langsung terintegrasi dalam database nya teman-teman. Kita lihat dulu di sini, ini studionya juga bisa teman-teman tambahkan nama, kapasitas dan lain sebagainya. Udah gitu teman-teman bisa lihat jadwalnya, bisa mengolah jadwalnya juga di sini, teman-teman bisa mengolah jadwalnya di sini. Terus juga di yang terakhir ada
kelola pemesanan. Nah di sini teman-teman bisa memesan, istilahnya di sini tuh tempat konfirmasi administrasinya. Pesan nih, misalkan dipesan apa film apa, jumlah tiketnya berapa, misalkan jumlah tiketnya itu 3 deh, dengan atas nama siapa, dengan atas nama Ranggis, mau nonton apa nih, mau nonton Aladin aja di situ nih. Oh ternyata totalnya 105.000, oke tersimpan, simpan aja, konfirmasi udah gitu. Ada CRUD juga di sana. Dan juga nih kalau teman-teman pengen ngelihat ya, sebentar ini tuh apa kita. Nah bagaimana sih tampilan user itu, kita bakalan lihat di sini. Usernya itu nah mungkin sebagai user. Nanti ini cuma tampilannya ada lihat film, jadwal, dan juga pemesanan. Oke. Seperti itu teman-teman. Ya kesimpulannya dari apa yang telah kita bahas tadi, sistem ini tuh teman-teman dirancang untuk mempermudah pihak bioskop dan juga mempermudah pengguna atau pelanggan bioskop mungkin dalam segi adminnya gitu ya, bisa mengelola film, bisa mengelola studio, mengelola jadwal pemesanan tiket, dan juga hal lainnya, mengatur atau mengelola pengguna. Dan juga ini tuh dilengkapi dengan antarmuka grafik, unit interface, serta arsitektur OOP, Object Oriented Programming. Aplikasi ini itu teman-teman mempercepat kinerja admin dan juga mempermudah akses teman-teman sebagai pelanggan gitu. Oke, terima kasih teman-teman karena telah istilahnya mendengarkan dan juga menyimak pembahasan yang telah aku bahas tadi. Dan juga terima kasih banyak teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Aku harap bisa menunjukkan project-project yang emang bakal aku buat nantinya kepada teman-teman, tentu aja dengan pembawaan yang menarik dan juga improvisasi dan juga demonstrasi yang menarik lagi tentunya, dan juga lebih daripada ini mungkin ya. Oke, mungkin sekian aja video ini, dan juga aku mau mengucapkan terima kasih dan selamat belajar, selamat meningkatkan skill teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.